Eporus dan Sekjen, ya kita udah bisa mulai. Ya, jadi Eporus dan Sekjen ini. Jadi Christian dan Armen ini adalah Eporus dan Sekjennya meja belajar ini. Baik, teman-teman, selamat malam. Selamat bergabung kembali di komunitas meja belajar. Tempat orang-orang yang meyakini bahwa pencariannya akan kebenaran itu belum selesai, tempat orang-orang yang meyakini bahwa iman itu adalah sebuah perjalanan panjang yang baik dijalani bersama-sama dengan sesama rekan seperjalanan imannya, ya, jadi ini adalah komunitasnya. Ya, jadi komunitas orang-orang yang rindu untuk saling belajar bersama-sama di dalam pencarian akan kebenaran-kebenaran dan juga pertumbuhan bersama. Oke? Baik, nah teman-teman, malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang mudah-mudahan menarik buat kita dan juga menginspirasi. Ya, topik kita malam ini adalah faith in the workplace, ya, bagaimana iman kita bisa kita tegakkan, kita bisa nyatakan di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah profesi kita. Nah, untuk sesi ini kita akan berdiskusi, ngobrol bareng, ya. Jadi format kita malam ini adalah talk show. Ya, jadi ada dua narasumber kita. Kita berterima kasih untuk kedua narasumber kita yang malam ini sudah sedia meluangkan waktu mereka untuk menemani obrolan kita malam ini. Ya, yang pertama dari tempat yang sangat jauh, ladies first, ya, Kak Teti Medina Tobing, ya. Dia bilang, aku baru sekali loh Bang, MSc ku ditaruh di mana-mana. Dia bilang Master of Science. Kak Teti alumni Fakultas Ekonomi USU, ya, semasa mahasiswa dia aktif di KMK Fakultas Ekonomi, pernah jadi tim koordinasi. Kemudian perjalanan hidup yang panjang membawa dia sekarang menjadi warga negara Uncle Sam, ya, di Amerika Serikat, menikah dan ibu dari 3 anak, ya. Kita bersyukur untuk Kak Teti yang ada bersama-sama dengan kita malam ini, dan dia pagi di sana, ya. Kak Teti bekerja sebagai senior accountant di sebuah perusahaan properti di Prologis, ya, di kota Denver, di negara bagian Colorado di United States of America. Ya, senang bisa bertemu dengan Kak Teti malam ini. Ya, terakhir saya ketemu Kak Teti tahun 2014, ya. Bukan dong, waktu Kak Teti kemarin beberapa tahun yang lalu. Ya, nah kemudian yang kedua, kita berterima kasih dan juga sama-sama bersyukur untuk Bang Wandi, ya, Bang Wandi Tambunan, sarjana sastra. Bang Wandi juga datang dari tempat yang jauh, ya, di gunung di kota Sidikalang, ya. Bang Wandi adalah pendiri Yayasan Armada Refleksi Kasih, ya. Nanti kita akan tahu apakah ini bicara tentang refleksiologi atau apa. Nanti dia akan bercerita, ini armada yang di dalamnya ada bisnis refleksiologi kah atau apa, kita nggak tahu. Nanti biar Bang Wandi yang bercerita lebih lanjut tentang apa itu Yayasan Armada Refleksi Kasih. Bang Wandi sudah menikah, ya, punya 2 orang anak. Anaknya yang paling kecil sekarang memulai karir yang baru sebagai YouTuber. Ya, memberikan, kalau kalian punya minat bagaimana membuat program-program video yang ditampilkan di sosial media. Jadi Theo, anaknya yang paling kecil, sudah memulai karir di situ. Very interesting. Dan dia juga baru menulis sebuah buku, ya, judulnya Dream Driven Journey. Ya, saya berterima kasih
dapat buku ini dan sudah membacanya. Ini adalah sebuah kisah perjalanan hidup Bang Wandi sampai dia kemudian memulai pekerjaannya, memulai karirnya, lalu sampai kepada apa yang dia kerjakan sekarang dengan Yayasan Armada Refleksi Kasih. Ya, kalau teman-teman mau membaca buku ini, saya rasa baik sekali. Ya. Saya sudah membacanya dan saya kira ini sebuah buku yang sangat baik untuk dibaca, memberi ilham, menginspirasi kita semua. Ya, baca ini paling enak sambil ditemani kopi. Kalau kalian suka kopi, kalau suka teh panas juga boleh. Ya, baik. Kita akan memulai pembicaraan kita, namun sebelumnya kita ingin berdoa bersama. Nah, saya ingin memberi kehormatan kepada pendatang baru, Anita, ya, Anita Lumban Gaul, untuk membuka kita dalam doa. Boleh kita minta Anita berdoa? Jadi tolong di-unmute. Kalau mau pakai video boleh, tidak juga nggak apa-apa. Silakan Anita membuka acara kita dalam doa. Bagaimana Anita? Bisa respon? Halo? Nah, karena tadi sudah ada, wah sudah disconnect. Nah, boleh nggak minta Sylvia, Kak Sylvia membuka dalam doa? Halo Kak Sylvia. Oke Bang, tahu. Baik, mari silakan Kak Sylvia buka acara kita dalam doa. Oke, terima kasih. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk malam ini, untuk kesempatan kami bisa bersama-sama lagi belajar di komunitas belajar ini. Kami mau menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan pengasihan Tuhan, dan juga mau menyerahkan Wandi ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan mengurapi Wandi. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bang Wandi dan Kak Teti udah didoakan sekaligus. Baik, terima kasih. Nah, kita akan memulai. Nah, saya ingin memberikan satu pertanyaan yang sama, baik kepada Kak Teti maupun Bang Wandi. Ya, pertanyaannya sederhana. Tentulah Bang Wandi dan Kak Teti tidak tiba-tiba sekarang sudah berada di tempat dan mengerjakan apa yang sekarang Bang Wandi dan Kak Teti kerjakan. Pasti ada journey, ada perjalanan sampai ke tempat di mana sekarang Kak Teti dan Bang Wandi ini bekerja. Nah, saya ingin memberi waktu Kak Teti dan Bang Wandi secara bergantian memulai sharing. Ya, mungkin sekitar 5 menit masing-masing. Bagaimana sih ceritanya kalian bisa akhirnya mengerjakan apa yang kalian kerjakan sekarang? Silahkan, siapa duluan, terserah. Ladies first tadi Bang. Oke, ladies first. Monggo Kak Teti. Thank you. Nah, silahkan dipin videonya Kak Silvana, supaya kita bisa lihat Kak Teti semua. Oke, saya lulus tahun 96-97, waktu di akhir semester mulai kerja di, waktu itu masih ada Arthur Andersen ya, bantu di situ, kerja selama 1 tahun kalau nggak salah. Pekerjaan yang sangat-sangat
menguras waktu. Di situ saya menyadari bahwa materi sih bagus ya untuk orang yang belum resmi lulus, dapat gaji sekian besar, lumayan gitu. Cuma kerjanya itu bisa sampai 14 jam. Waktu itu saya berpikir saya punya uang, tapi saya tidak punya kesempatan untuk menikmatinya gitu. Akhirnya putuskan setelah menabung, memutuskan berdoa dan putuskan pindah ke Jakarta. Ya seperti kebanyakan alumni ya, pengen pindah ke Jakarta karena di sana banyak job market gitu. Sampai di Jakarta saya diterima kerja di World Vision Indonesia. Pernah ditempatkan beberapa kali di daerah yang sangat-sangat rural, yang bahkan untuk bioskop pun tidak, malah bioskop itu nggak ada gitu ya. Hiburan satu-satunya cuma ke pantai gitu. Tapi di situ saya menyadari bahwa bahkan di daerah rural pun tangan Tuhan bekerja. Selesai ditempatkan waktu itu di Sumba Barat, saya dipindahkan ke Jakarta, di Jakarta beberapa tahun, terus pindah ke Surabaya, tahun 2004 saya move ke US, menikah, terus mulai waktu di Indonesia posisi kan kerja waktu itu akuntan gitu ya, pindah ke US, ke Hawaii, memulai dari nol, dari sangat-sangat dasar gitu. Kerja sebagai temporary gitu ya. Jadi saya dipanggil kalau butuh ada perusahaan yang butuh bookkeeping, saya kerja di sana seminggu, 2 minggu, sebulan, terus ditempatkan lagi di tempat lain gitu. Itu saya lakukan selama hampir 2 tahun waktu di Hawaii. Terus kita pindah ke Colorado. Pindah di Colorado, saya kerja di retail, seperti kayak Matahari gitu ya. Kerja sebagai kasir dan customer service. Waktu itu saya berontak gitu ya. Maksudnya, Tuhan, aku tuh punya pendidikan gitu, tapi kenapa aku kau kasih tempatkan kerja di sini gitu ya. Mungkin bagi kita kerja kasir itu kayaknya low level lah gitu ya. Saya sarjana tuh kok bisa kerja di sini gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari di situ, Tuhan itu sedang membentuk gitu ya, membentuk karakter saya. Dan saya belajar bahwa oke, saya punya ilmu, tapi ada hal lain yang saya perlu pelajari, yaitu skill saya dalam customer service gitu. Public speaking, ngomong dengan orang gitu. English waktu itu oke lah saya bisa, tapi ketika ngomong dengan orang-orang banyak gitu ya, itu saya sebenarnya sedang dilatih untuk communication skill gitu. Kerja di retail selama hampir 8 bulan ya, temporary. Tapi ketika saya kerja sebagai kasir pun di retail store, saya tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain gitu. Keterima kerja di perusahaan mid company kerja di situ selama 3 tahun. Tapi waktu itu tahun 2008 di US itu krisis ekonomi. Perusahaan tempat saya kerja terpaksa melay-off orang yang bekerja karena perusahaan tempat saya kerja itu mid company. Ketika krisis ekonomi, orang nggak makan meat lagi gitu ya. Tadinya makan steak, jadi orang beli ground beef gitu. Jadi perusahaan nggak make money, akhirnya saya di layoff. Ketika itu saya beberapa bulan nggak kerja. Di situ saya berusaha mengevaluasi lagi gitu ya, apa sebenarnya sih yang saya inginkan. Keterima kerja di Archstone. Itu property company tapi bergerak di bidang apartemen. Kerja di situ, perusahaannya bagus, posisi lumayan bagus gitu. Saya karirnya mulai meningkat, perusahaan tersebut ternyata dijual. Semua karyawan 400 orang itu di layoff. Kita di layoff. Waktu itu saya bergumul gitu, Tuhan kok saya pindah-pindah terus sih, kapan sih? Aku tuh pengen kerjaan yang menetap gitu. Tapi itu sebenarnya
blessing in disguise. Ketika saya di layoff, saya gunakan kesempatan itu untuk pulang ke Indonesia. 1 bulan bersama dengan Mama, spend time. Waktu itu saya bilang ke suami, saya pengen pulang. Mama udah tua, pengen waktu bersama gitu. Saya bawa Mama ke Indonesia, ke sini sampai 6 bulan. Waktu itu saya ke Indonesia bulan Mei, Mama di sini sampai bulan November. Bulan September saya keterima kerja di perusahaan yang sekarang. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya udah tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7 dan pekerjaan karir saya di perusahaan ini juga dimulai dari sangat awal ya. Awal dari bawah meningkat ke atas, meningkat sampai sekarang saya di posisi senior accountant. Dan satu lagi, ketika saya di layoff tahun 2010 dari perusahaan mid company, saya putuskan saya ingin sekolah, pengen sekolah kembali gitu. Karena pernah ada orang yang mengatakan kalau kamu cuma pendidikan dari Indonesia akan sangat susah kalau kamu untuk menaiki karir yang kamu inginkan. Dan saya pikir suatu saat itu ada hal yang sangat, waktu itu saya merasa agak tersinggung gitu ya. Memangnya kenapa gitu. Tapi akhirnya saya pikir ya kenapa saya nggak gunakan kesempatan ini untuk sekolah. Dan saya sekolah, ngambil Master in Science in Accounting, tahun 2012 saya lulus. Thank you, Teti. Ini Kak Teti ya. Nanti kita akan ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum pindah ke Bang Wandi, menarik ya kalau kita melihat kisah perjalanan Kak Teti ya. Jadi karirnya itu kayaknya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi gitu ya. Nah, boleh nggak kira-kira Kak Teti bercerita, how did you feel about it, gitu ya? Gimana rasanya misalnya, oke, saya di World Vision menjadi seorang senior staff, kemudian pindah menjadi ya new entry lagi, merintis lagi, tutup, pulang lagi. How did you feel? At the moment, pasti ketika saya sedang mengalami hal tersebut ada pergumulan ya, kadang sering mempertanyakan Tuhan gitu. Tuhan maumu itu apa sih gitu. I just want a steady job gitu ya. Aku cuma pengen pekerjaan yang menetap lah gitu. Yang tadinya kita pikir okay, this is a safe job gitu. Ternyata di luar harapan, krisis ekonomi, perusahaan bangkrut, kita di layoff. Nah, terus kerja di perusahaan yang bagus, secara finansial perusahaan berkembang, tapi justru karena perusahaan berkembang, mereka jual itu perusahaan, karena mereka make money, gitu. Terus kita di layoff lagi. So, perjalanan itu justru mengajarkan saya untuk tidak rely on what looks great or rely on what looks bad gitu ya. Itu mengajarkan saya bahwa setiap hal itu bisa berubah gitu. Dan waktu ketika mengalami itu ya banyak pertanyaan, banyak pergumulan, karena saya berdebat juga dengan Tuhan gitu. Thank you. We'll get back again ke Kak Teti nanti. Sementara ini kita pindah ke Bang Wandi. Similar question, sir. Bang Wandi. Bagaimana ceritanya Bang Wandi sampai di sini? Sampai di Yayasan Refleksi. Oke, Bang. Materi PA kami waktu kuliah itu adalah tokoh Alkitab. Nah, setelah alumni memang aku sangat suka mendalami pelayanan para tokoh Alkitab ya. Jadi satu yang mau aku bagikan saat ini adalah Nehemia. Nah, kenapa Nehemia? Nehemia ini bukan seorang nabi. Nehemia ini bukan seorang pendeta, bukan seorang imam. Nehemia ini adalah pekerja seperti kita. Nah, Nehemia ini seorang juru minum raja ya, jadi dia bekerja seperti halnya kita. Nah, tetapi ada
kualitas yang dimiliki oleh seorang Nehemia yang sangat menginspirasi aku pribadi, dan hingga akhirnya aku mendalami, mempelajari keseluruhan kitab Nehemia, yang hingga saat ini memang aku ingat betul gitu dia. Artinya sehari-hari selalu mengingat gimana spiritualitas seorang Nehemia yang bukan seorang pendeta, bukan seorang nabi, bukan seorang imam, bukan staf pelayanan gitu ya. Tapi dia adalah seorang pekerja di kerajaan. Nah, jadi dia berangkat dari visi. Dia berangkat dari visi. Kalau kita lihat Nehemia 1, Nehemia 1 sampai 3, kalau teman-teman pegang Alkitab, di Nehemia 1 sampai 3 itu, Nehemia 1 ayat 1 sampai 3 itu, Nehemia mendapat laporan bahwa tembok Yerusalem dihancurkan, dibongkar, gitu ya. Terus apa reaksi Nehemia? Apa reaksi Nehemia ketika mendengar tembok Yerusalem dibongkar, dihancurkan? Nah, tapi sebelum ke reaksi Nehemia, saya juga dipengaruhi oleh pola pelayanan Yesus ya, tentulah ya. Kalau teman-teman juga bisa lihat sebentar ke Matius 9 ayat 35 sampai 36. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Nah, saya bacakan untuk kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, di ayat 35 kan, demikianlah Yesus berkeliling. Nah, tapi satu kata mewakili ayat 35 ini sebenarnya adalah Yesus melihat. Yesus melihat dunia. Nah, di ayat 36, melihat orang banyak, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kualitas hati ini yang dimiliki Nehemia di ayat 4. Nehemia 1 ayat 4. Kualitas hati Yesus ini yang dimiliki Yesus di Nehemia 1 ayat 4, saya bacakan untuk kita sampai ayat 5. Ketika ku dengar berita ini berarti tembok Yerusalem dihancurkan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi di sini Nehemia memiliki hati yang peduli. Dia memiliki hati yang tidak egois, walau secara pekerjaan dia sangat nyaman sebagai juru minum raja. Tapi hatinya bergetar. Nah, jadi ini adalah awal mulanya visi. Ini adalah awal mulanya visi. Kalau John Stott juga bilang gitu. John Stott bilang bahwa visi itu adalah ketika kita tidak berterima dengan sebuah keadaan dan tahu persis keadaan itu seharusnya gimana. Apa yang aku bisa perbuat agar keadaan ini nggak tetap seperti ini. Nah, itu yang dimiliki oleh Nehemia. Nehemia tahu bahwa tembok Yerusalem itu nggak boleh dibiarkan hancur. Karena itu mencela sebangsanya, senegaranya tidak aman, mereka tidak dihormati, dan kehidupannya sangat rawan bahaya. Itu fakta yang tidak diterima oleh Nehemia. Bill Hybels bilang, ketidakpuasan yang kudus. Ketidakpuasan yang kudus maksudnya Nehemia tidak berterima akan kondisi itu sehingga hatinya tergerak. Nah, jadi kualitas hati ini yang harus dipelihara, aku pikir. Dan itu yang aku pribadi sebagai seorang alumni dipekerjakan terus ingat, jangan sampai kualitas hati ini hilang. Yaitu seperti Yesus tadi ketika melihat dunia, ketika berkeliling, ketika traveling, hatinya tergerak belas kasihan. Nehemia juga begitu. Dengan memiliki spiritualitas yang seperti ini, itu yang menguatkan dan membawa ke pekerjaan hingga saat ini. Nah, kalau teman-teman
pelajari kisah Nehemia selanjutnya itu, Nehemia akhirnya mensurvei, mengamati apa yang harus dilakukan. Setelah dia cermati bahwa dia tidak bisa mengerjakannya sendiri, Nehemia membentuk tim. Nehemia membentuk tim. Jadi sekaligus ini juga ya yang menginspirasi saya di pekerjaan saya. Artinya Nehemia tidak merasa dia adalah Superman yang akan membangun sendiri tembok Yerusalem itu. Tetapi dia membentuk tim, dia menularkan visi yang dia miliki sehingga tim dibentuk untuk bersama-sama mengerjakannya. Nah, lantas apakah setelah tim dibentuk semua pekerjaan berjalan dengan baik? Tidak juga. Jadi banyak tantangan yang mencela mereka dalam proses pembangunan itu. Kalau teman-teman lihat bisa di Nehemia 2 itu lengkap semua kisahnya. Tetapi Nehemia memiliki iman yang sangat mantap ya. Maksudnya adalah ketika kita sudah yakin terhadap sebuah panggilan, visi, ketika tantangan itu ada, saya pikir iman yang Nehemia miliki itu sangat tepat, sangat kuat, kupikir. Yaitu di sebentar ya. Di Nehemia, iya, di Nehemia 6 ayat 20. Saya baca kita, Nehemia 6 ayat 20 itu, aku menjawab mereka. Ini kan di ayat 19, itu ada Sanbalat, ada Tobia, ada Geshem yang mengolok-olok mereka, mencoba menghalangi pekerjaan besar yang mereka kerjakan. Tapi Nehemia di sini memiliki iman yang sangat mantap terhadap visinya yang sangat jelas. Nehemia menjawab, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Jadi saya pikir dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, kalau kita sudah meyakini sebuah visi yang jelas, iman yang dimiliki Nehemia ini harus juga kita miliki agar mampu menuntaskan misi tersebut. Nah, kalau kita lihat di Nehemia 6 ayat 20, Nehemia 6 ayat 15, pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem itu selesai dalam 52 hari. Nah, jadi aku pribadi merefleksikan ini terus, belajar seperti yang Yesus lakukan, yaitu melihat, kemudian memastikan kita terus memiliki kualitas hati, kualitas iman yang peduli terhadap situasi yang kita nggak bersetuju dengannya, kemudian tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu. Nah, itu yang saya lakukan. Maka tahun 2004 saya mendirikan sebuah les khusus bahasa Inggris dan matematika. Tapi saya melihat ada yang harus disempurnakan lagi, sehingga tahun 2015 saya mendirikan bimbingan belajar untuk semua bidang studi. Lagi saya melihat ada yang belum terjawab atas kerinduan saya di bidang pendidikan melalui les dan bimbingan belajar ini, sehingga saya memutuskan untuk serius mendoakan dan mempersiapkan diri untuk membuka sekolah formal. Sehingga tahun lalu 2019 saya mendirikan TK, dan tahun ini kami meyakini memberanikan diri membuka sekolah dasar atau SD, dan semuanya di bawah naungan Yayasan Armada Refleksi Kasih. Nah, itu jawab udah. Jadi bukan bisnis refleksiologi ya. Oke, Bang. Nah, boleh nggak Bang Wandi secara singkat menceritakan apakah setelah tamat Bang Wandi langsung memulai merintis pekerjaan atau usaha itu atau karir itu seperti apa ceritanya? Coba dibuat sedikit singkat. Nah, mungkin kayak Kak Teti tadi, tapi versi yang lebih singkat. 2 tahun setelah tamat, memang saya memilih langsung bekerja. Saat itu saya bekerja di Kisaran. Tapi sebenarnya saya tadinya mau langsung studi lagi, tapi karena adik saya lulus di BM, ada uang dulu untuk mendukung adik bisa kuliah. Tapi sebenarnya yang paling banyak membentuk saya itu selama 2 tahun di Kisaran. Saya bekerja itu hanya dalam 1 hari.
Tapi waktu selebihnya saya memang menggunakan belajar. Jadi saya memang betul-betul memperlengkapi diri. Jadi buku-buku yang saya butuhkan untuk rencana-rencana ke depan, saya baca semuanya, saya lahap semuanya. Itu yang membantu memperlengkapi ke saat ini. Nah, jadi setelah 2 tahun di kisaran, kembali ke Sidikalang, tahun 2004 itu kami di Sidikalang bersamaan memang. Di 2004 itu kami merintis pelayanan perkantas di Sidikalang, bersamaan dengan saya juga memulai buka usaha. Jadi saya pribadi merasa sangat seru. Kenapa seru? Bersamaan dengan merintis pelayanan dan juga merintis pekerjaan. Itu dia. Baik, thank you. Nah, teman-teman, salah satu yang menarik ya ketika kita kenal Bang Wandi ini. Bang Wandi ini adalah seorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang unik juga ya, seperti yang disampaikan tadi. Jadi dia merintis pekerjaan, lalu Tuhan mengarahkan dia ke satu tempat di mana di situ belum ada pelayanan mahasiswa dan mahasiswa tentunya pada waktu itu ya. Nah, jadi Bang Wandi itu kemudian mulai merintis bersama dengan beberapa teman lain ya waktu itu di Sidikalang dan melahirkan pelayanan siswa yang cukup berkembang baik ya. Jadi salah satu yang menarik ya dari Bang Wandi dan beberapa teman lain di sana adalah di tengah kesibukan merintis karir, mereka juga merintis sebuah pelayanan di sana. Jadi challenge-nya itu nggak gampang juga saya kira. Nanti kita akan bicara lanjut sampai di situ. Nah, teman-teman, sambil teman-teman mendengarkan, kalau ada yang mau ditanya, silahkan membuat pertanyaan di ruang chat, atau ya saya rasa di ruang chat, nanti juga kemudian saya akan memberikan waktu kita boleh bertanya langsung live kepada mereka berdua. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah kepada Kak Teti. Nah, mungkin ini menarik buat teman-teman ya, saya nggak tahu. Sekarang kita hidup di sebuah dunia yang semakin hari semakin mengglobal ya. Jadi hubungan interkultural, antar budaya, antar ras itu semakin berkembang pesat sekali ya. Dunia makin lama makin terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, mungkin Kak Teti bisa sharing apa yang Kak Teti rasakan ketika pertama sekali bekerja di lingkungan yang sangat asing. Bagaimana perasaan Kak Teti? Ya, tadi Kak Teti ada cerita sedikit, dia merasa tersinggung ketika orang di Amerika bilang, wah bagaimana kamu bisa meniti karir terus-terusan dengan baik di Amerika kalau ijazahmu cuma tamatan dari Universitas Sumatera Utara yang kalau dilihat ratingnya nggak masuk 500 universitas terbaik di dunia bahkan. Ya kan, they don't even know probably ada USU. Ya kan, so tell us a little bit about it. Dan bagaimana Kak Teti melihat kita bisa mempersiapkan diri dengan baik kepada dunia yang semakin mengglobal. Oke, kedengaran ya? Oke. Ketika saya mulai bekerja di sini, of course culture differences, gitu ya. Banyak saya mengalami culture shock gitu. Beda kan kalau di Indonesia kan semuanya pada sopan gitu, bapak, ibu gitu ya. Kalau di sini kan lebih straightforward gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari ketika seperti Bang Fendi bilang, ketika orang mengatakan pada saya, oh kamu nggak bakalan dapat bisa meniti karir yang kamu harapkan kalau kamu nggak punya ijazah di sini gitu. Ada rasa tersinggung gitu. Tapi juga saya berpikir bahwa ada benarnya juga gitu. Walaupun saya berusaha menjelaskan orang, accounting is accounting wherever you are gitu. Itu sama gitu loh. Debit kredit itu sama di mana-mana gitu. But still pasti ada perbedaan yang jauh. Misalnya contoh yang simple. Di Indonesia semua kita bayar pakai cash, gitu ya. Bayar ini beli ini pakai cash. Kalau di sini orang bayar either checks atau credit card, gitu. Nah itu aja udah beda, gitu. Jadi memang saya harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan di sini, gitu. Kalau memang mereka menginginkan saya harus sekolah, why not, gitu. Satu hal yang waktu itu pride-nya saya
itu tersentuh, saya bilang, I will prove you wrong, gitu. Terus teman saya bilang, no, don't say that you prove them wrong. Tell them that I will prove you that I'm right, gitu. Saya akan buktikan bahwa saya benar. Akhirnya saya putuskan saya sekolah, gitu. Dan walaupun ada pride, walaupun saya tersinggung, tetapi saya memikirkan, memang mungkin itu hal yang memang harus saya lakukan, gitu. Kenapa tidak? Toh dari dulu juga saya pengen sekolah kok, gitu, sekolah lagi, gitu. Dan ketika saya memutuskan sekolah, itu sebenarnya Tuhan persiapkan saya untuk sekolah itu ketika saya mulai bekerja di retail store, gitu. Karena ketika saya sekolah, saya melamar untuk program S2, itu saya ada interview, gitu. Interview dengan admission office. Nah, kalau saya tadinya tidak dibimbing di retail store, berkomunikasi dengan orang, mungkin saya akan gagap juga, gitu, ketika saya mengikuti interview tersebut, gitu. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu sebenarnya mempersiapkan saya untuk hal yang lebih besar. Does it answer the question, Bang? A little bit. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gini, bagaimana Kak Teti melihat bahwa ini kebagian dari kita nih, ada yang nggak tahu apakah ada masih mahasiswa di sini, tapi they're young graduates, gitu ya. Nah, bagaimana Kak Teti melihat sebagai orang Indonesia, kita bisa memprepare diri dengan baik untuk memasuki sebuah dunia yang semakin globally kompetitif? Oke. Satu hal yang prinsip yang saya pegang ketika awal adalah do your best, gitu ya. Either apapun pekerjaan, gitu ya, apapun bagian yang kita lakukan yang terbaik. Ketika saya kerja di retail store, saya lakukan yang terbaik. Sampai manajer saya juga bilang, wow, ketika ada evaluasi, dia bilang, you're doing beyond, gitu ya, nggak just average, but beyond. Lebih apa yang diharapkan. Saya berprinsip bahwa saya akan lakukan yang terbaik dan saya nggak minta orang untuk mengevaluasi atau memberikan pujian, gitu. Saya lakukan yang terbaik karena memang prinsip saya kalau saya bisa lakukan yang terbaik, kenapa saya lakukan setengah-setengah? Itu yang pertama. Kita harus memiliki prinsip dalam bekerja. Karena kalau kita nggak punya prinsip, kita akan terombang-ambing. Ketika kita lihat orang lain kerjanya malas-malasan, kita akan ikut seperti itu, gitu loh. Dan saya, prinsip itu menolong saya untuk tetap melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Do your best and God will take care of the rest, gitu. Dan untuk global, untuk yang Abang bilang apa yang kita lakukan untuk persiapkan, lihat sekitar kita, gitu. Kalau memang kita perlu melakukan misalnya a little bit training here, a little bit training there, cari kesempatan untuk ikut training, gitu. Dan lihat dari hal-hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan untuk kontribusi ke dalam karir. Jadi ketika hal yang kecil tidak berarti itu hal yang istilahnya buang waktu, tapi bisa jadi itu hal yang dipakai untuk mempersiapkan kita di hal-hal yang berikutnya. Jadi prinsip, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam bekerja, dan yang kedua cari kesempatan. Cari kesempatan. Oke. Good, thank you. Jadi Kak Teti menyampaikan bahwa kalau kita mau lebih unggul atau bisa lebih kompetitif ya di dunia yang semakin global ini, kita harus build capacity, build competence, ya, isi training, belajar self study, cari kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin, kemudian bangun prinsip-prinsip yang membuat kita punya value, punya prinsip, ya, sehingga kita punya pendirian, dan kelihatannya itu penting ya untuk di dunia yang global. Jadi kalau kita pelin-pelan, kadang-kadang orang bilang
Ini orang kelihatannya nggak make any stand gitu. Ini orang disuruh apa aja mau. She doesn't has any stand gitu. Kadang-kadang juga jadi nggak laku loh. Ya kan? Here I stand gitu ya. Jadi itu kadang-kadang itu penting juga ya. Nah, lalu kemudian do your best. Menarik ya. Jadi do your best in everything. Sekecil apapun, do your best. Oke, saya mau pindah sekarang ke Bang Wandi. Nah, waktu Bang Wandi merintis karir, pasti punya kesulitan. Lalu melihat orang yang mungkin bekerja sebagai karyawan relatif lebih stabil. Apakah itu mengganggu nggak? Pernah nggak terpikir untuk setelah merintis, punya kesulitan, lalu bilang, this is too difficult. Udah, back off. Jadi karyawan lagi. Pertama, termasuk saat merintis pelayanan, itu sebenarnya apa ya, beberapa tahun juga kami sangat susah sebenarnya memulainya. Nah, jadi mulai dari tidak semua alumni akhirnya tetap di Sidikalang, ada yang akhirnya mutasi lagi. Nah, tetapi karena kami sudah yakin, sudah komit bahwa pelayanan ini harus tetap diperjuangkan, secara tidak langsung itu juga memengaruhi mental saya, memengaruhi pola berpikir saya. Nah, saya sudah 4 kali merintis pekerjaan ya, jadi 2004, 2015, 2019, sama ini 2020. Saya selalu prinsipnya adalah mulai aja dulu, kemudian buat lebih baik. Nah, selalu begitu. Nah, jadi mulai aja dulu, kemudian terus perbaiki. Nah, jadi tidak selalu di awal langsung hebat, tapi dipelajari terus. Jadi saya pribadi buka TK, buka SD kan tidak ada dipelajari di kampus gitu dia, dan tidak ada trainingnya gitu ya, tidak ada trainingnya. Nah, tetapi memang saya dipaksa, dan akhirnya memang semua alumni saya pikir satu hal yang penting kita miliki itu adalah kemampuan belajar ya, kemampuan belajar. Kita tahu apa yang harus kita pelajari, dan banyak hal yang kita nggak dapat di kampus. Setelah merindukan mengerjakan sesuatu, kita perlu tahu, kita perlu menguasai bidang-bidang tertentu. Jadi memang kemampuan belajar tadi memaksa kita untuk ya belajar terus. Jadi saya pun ketika memulai bimbingan belajar semua bidang studi tahun 2015, saya jumpai semua yang sudah berpengalaman, terlebih saya telepon yang di luar kota, saya belajar terus, saya gali ilmunya, kemudian saya oret-oret, saya buat mind mappingnya, saya buat langkah konkretnya, saya catat, saya pelajari lagi berulang-ulang, gitu terus setiap merintis sesuatu, hingga akhirnya bisa. Jadi selalu prinsipnya gitu tadi, mulai dulu, kemudian perbaiki terus-menerus. Gitu sih Bang. Tapi pernah nggak terpikir mau, udahlah capek, balik aja lah jadi karyawan? Iri melihat teman yang enak sebagai karyawan, iya. Tapi kalau niat mundur, enggak Bang. Enggak. Menarik ya. Jadi sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Itu pemuda Pancasila itu. Ya, sekali layar terkembang, surut kita berpantang katanya. Nah, teman-teman, saya mau break. Saya ada beberapa hal lagi yang kita bisa diskusikan. Tapi kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan secara live, silahkan. Ada yang mau bertanya? Langsung saja unmute, langsung mengajukan pertanyaan. Silahkan. Wah, ini malu-malu semua atau totally lost ini dalam sesi ini? Ini anggap aja kita ngobrol di kafe gitu Bang ya. Iya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kalau meja belajar... ada Palma. Oke, Palma, silahkan. Oke, thank you Bang. Namaku Palma, lulusan akuntansi, dan aku ingin bertanya khusus untuk Kak Teti. Yang ku tahu itu, dan sering juga mendengar bahwasanya
tantangan bagi kita untuk menjadi seorang akuntan adalah apa yang kita temukan khususnya ya di Indonesia adalah kompetensi, integritasnya cukup ditantang di dalam dunia pekerjaan. Dan mungkin pertanyaanku, bagaimana kakak dalam menjalani pekerjaan kakak, khususnya sebagai senior akuntan ya kan kak? Tantangan-tantangan yang demikian boleh mungkin kakak bagikan secara pribadi di dalam diskusi ini. Oke, Thank you kak. Secara Thank you, Palma. Terima kasih. Over, Kak Tevi. Secara pekerjaan, jadi pekerjaan itu integritas dalam melakukan pekerjaan. Ketika saya di kantor, saya akan berkonsentrasi sebagai seorang karyawan, gitu. Kecuali kalau ada yang hal-hal emergency dari rumah, oke. Tapi ketika saya di kantor, saya akan berusaha menjadi seorang karyawan yang company harapkan bekerja, gitu. Integritas itu pasti. Satu hal yang saya pelajari di sini, ini mungkin teknikal ya. Kalau saya merasa bahwa saya tidak bisa menyelesaikan satu tugas pada saat yang diharapkan, saya harus komunikasikan itu ke atasan saya, gitu ya. Let them know, gitu. Jadi nggak suddenly mereka tahu, oh saya nggak bisa selesaikan, gitu. Nah, dan hal yang lain, saya berusaha menjadikan teman kerja itu, jadi gini, ada hal yang saya penting, ya, yang saya prinsip saya, I don't have to like you, but I have to work with you, gitu ya. Jadi ketika bekerja dengan orang, banyak karakter yang mungkin kita nggak cocok dengan kita, gitu ya. Dan saya berusaha untuk tidak menganggap itu hal yang pribadi, gitu. Saya nggak harus hang out dengan dia, tapi saya harus bekerja sama dengan dia. Dan dalam hal integritas, itu satu hal yang harus kita pegang, karena value-nya kita sebagai karyawan itu adalah dilihat dari integritasnya kita, gitu. Tapi integritas itu adalah kita melakukan apa yang harus kita lakukan ketika nggak ada orang lain di sekitar kita yang melihat, gitu, yang melihat atau memonitor kita. Contohnya saya kerja di rumah ini sekarang, gitu ya. Bos saya nggak di rumah, nggak ngelihat apa yang sedang saya lakukan, gitu. Tapi saya punya integritas dan saya harus melakukan kualitas pekerjaan yang sama di rumah dengan ketika saya ada di kantor, gitu. Itu apakah menjawab pertanyaannya, Palma? Yeah. Now let me help a little bit here. Mungkin karena sedikit aware dengan konteks Indonesia. Kalau saya mendengar pertanyaan Palma itu kurang lebih gini. Nah, di dunia accounting, di dunia finance, ya, financial, itu ada yang namanya window dressing. Nah, di Indonesia common, it's very common gitu. Terutama kalau saya bekerja di perusahaan milik satu keluarga. Nah, teman-teman yang nggak biasa dengan accounting, window dressing itu adalah kita mempoles laporan keuangan kita sehingga look beautiful bagi orang pajak, bagi orang bank, bagi pemegang saham, siapa saja. Kita mengutak-atik angkanya sehingga dia kelihatan indah, tergantung tujuannya. Kalau saya mau mengajukan kredit, dipermak jadi bagus. Oh, ini orang pajak datang, rubah lagi, dan seterusnya. Nah, itu namanya window dressing. Nah, itu biasanya kerjaannya orang-orang yang berkaitan dengan accounting dan finance. So, let me redirect the questions. Oke. Oh, yang integritas yang dimaksud itu seperti itu. Ketika kita tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh atasan, gitu ya,
don't be afraid, gitu. Kita jelaskan kenapa kita tidak setuju, gitu. Kita punya background, gitu ya. Contohnya misalnya saya, ada property manager bilang, hey, bisa nggak kau lakukan ini? Saya punya company guideline. Saya fotokopi, saya screen print, saya email, nggak bisa. Berdasarkan company guideline, itu seperti ini, gitu. Dan ketika kamu berdiskusi dengan pimpinan atau siapapun yang memerintahkan Anda, usahakan itu ada tertulis, black on white. Jadi kamu bisa punya bukti bahwa kamu sudah diskusikan bahwa itu bukan praktis yang benar. Dokumenkan semua. Dan suatu ketika Anda dipersalahkan, karena walaupun misalnya Anda nggak setuju dengan itu, Anda punya bukti bahwa Anda sudah berusaha mengkomunikasikan bahwa itu bukan hal yang benar, gitu. Write down, dokumentasikan, email. Jadi setiap kali orang bilang, hey, boleh nggak kamu gini kan? Why don't you email me? Ketika orang tersebut meng-email, Anda bisa jawab, oh, berdasarkan guideline itu nggak bisa begini. Kalau mereka masih memerintahkan Anda melakukan hal yang tidak seturut dengan itu, Anda punya backup, gitu. Karena he said, she said, itu kita akan kalah, gitu. Oh, dia bilang ini, dia bilang itu. Tapi kalau kamu punya dokumentasi, write down everything, gitu, orang tersebut nggak bisa menyudutkan kita. Benar, itukah jawabannya? Ya, Palma, apakah bantuan saya menolong? Iya, Bang. Thank you, Kak. Baik, thank you. Nah, ini ada pertanyaan, saya kira baik untuk dua-dua, terutama kita bisa tanya nanti ke Bang Wandi dulu. Kak dan Abang, dalam merintis atau membangun karir yang kita rasa kita punya passion, punya panggilan, bagaimana membuat batasan, boundary yang sehat? Kalau sekiranya orang tua kita nggak setuju, ya, atau orang-orang yang terdekat dengan kita tidak merestui apa yang ingin menjadi pilihan kita. Nah, bagaimana cara kita membangun independensi yang sehat? Oke, mulai dari Bang Wandi, silakan. Ini komunikasi ya, artinya ini terjadi bukan hanya di kasus ini, tapi di semua hal, di semua bidang. Aku pikir pertama kita harus mendengarkan dulu ya maunya orang tua kita, dan kita pelajari, kita kupas gitu ya. Jadi misalnya kita pilih A, orang tua pilih B, terus kita tanya kenapa orang tua pilih B, kenapa maunya orang tua kita begini. Kita dengarkan aja, kita dengarkan maunya orang tuanya apa, kenapa seperti itu, kita dengarkan semuanya sebaik-baiknya. Jadi kita head-to-head-kan pilihan orang tua dengan pilihan kita. Setelah kita dengar semuanya, kemudian kita jelaskan maunya kita, rencananya kita. Terus itu tadi kita head-to-head kan. Nah, berarti keinginannya orang tua misalnya begini maunya, ternyata itu bisa dicapai juga dengan di maunya kita. Gitu dia. Artinya tidak harus yang kita tidak melulu menentang, tapi dipaparkan semuanya, dijelasin semuanya, di-head-to-head kan. Gitu sih. Kalau memang sudah setelah alumni kita menghadapinya. Tapi kalau masih mahasiswa, baiknya ketika masih kuliah sih dijelasin kian. Nah, tapi kalau sudah alumni kita menghadapinya, ya saya pikir harus seperti itu. Kita dengar dulu, baru kita jelaskan. Baik. Kak Teti, ada respon untuk pertanyaan ini? Pada dasarnya yang melakukan pekerjaan itu kan adalah kita, gitu ya. Orang tua sih, oke, mungkin saya tahu orang tua pasti maunya keinginan mereka itu pasti yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Cuma kan kita yang melakoninya, gitu, bukan si orang tua. Sama seperti yang Bang Wandi katakan, ya kita komunikasikan dengan mereka, gitu. Dengarkan apa yang mereka
mereka mau sampaikan, karena di balik permintaan mereka itu pasti adalah keinginan yang terbaik untuk anak-anaknya mereka gitu. Cuma kembali lagi yang melakukan itu adalah kita gitu. Kita harus jujur juga terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan sampai karena kita ingin menyenangkan apa yang orang tua kita minta gitu, tapi kitanya sendiri tidak menikmati, dan akhirnya kitanya sendiri yang kalau di sini bisa menimbulkan resentment gitu. Akhirnya kita jadi marah karena kita hanya ingin menyenangkan orang lain, dan kita tidak melihat kebutuhan kita, bahwa kita yang melakukan pekerjaan tersebut. Jangan sampai itu menimbulkan resentment. Apa ya kalau resentment ya Bang ya? Kayak terluka, menyalahkan orang lain. Gitu. Iya. Salah paham. Nah, ya itu menarik ya. Memang di banyak keluarga kita pekerjaan itu sangat identik dengan prestis. Ya, biasanya kalau kita bertanya ke banyak keluarga, itu salah satu yang menjadi alasan kelihatannya, prestisnya. Ya kan? Karena terutama buat kita yang sudah kuliah, gitu, lalu misalnya tiba-tiba kerjanya nggak jelas, ini apa sih ini gitu ya. Nah, jadi itu sebabnya kebanyakan keluarga tradisional misalnya lahir dari kebaikan mereka, seperti yang dikatakan Kak Teti dan Bang Wandi, bahwa mereka sebetulnya caring gitu pada kita. Tapi caring itu kadang-kadang diterjemahkan menjadi agak sedikit pushy ya. Ayo dong kamu PNS gitu, padahal si anaknya nggak mau PNS sama sekali gitu kan. Nah, tapi kenapa PNS ada prestis gitu ya. Dan itu menjadi banyak sekali. Ya, jadi Jessica mengaminkan prestis. Tepat sekali Bang katanya. Ketika pendidikan dipandang sekedar kompetisi ya, jadi untuk lagi kalau tamat dari PTN ya kerjanya begini gitu. Ini Bang Wandi misalnya, syukur akhirnya dia punya sekolah. Coba kalau setelah terus-terusan bertahun-tahun akhirnya cuma ngurus bimbingan yang nggak maju-maju di Sidikalang, pasti bapak mamanya juga pusing. It's a challenge ya, it's a challenge. Oke, Kak Teti mungkin bisa berbagi sedikit bagaimana kiat-kiat ketika memutuskan studi lanjut, lalu membagi memanage waktu ya antara bekerja, pendidikan dan keluarga, dan how did you keep the balance, dan apa yang dilakukan ketika pasti sekali-sekali jenuh juga. Just kiat-kiat. Oke. Hal yang pertama, jangan takut minta tolong gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk sekolah, saya diskusi dengan, waktu itu belum ada anak-anak belum ada. Jadi waktu itu cuma saya, suami, dan pekerjaan. Ketika itu saya bikin planning. Oke, saya ambil 2 mata kuliah dalam 1 semester. Itu 1 mata kuliah kelar dalam waktu. Jadi saya bikin planning. Ini dalam waktu 2 tahun saya bisa selesaikan misalnya. Jadi realistis gitu ya, realistis dengan tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, dan jangan takut minta tolong gitu. Saya minta tolong dengan suami gitu, bisa nggak nanti aku pulang kantor langsung kuliah, bikin makan malam sendiri ya gitu. Jadi jangan takut minta tolong gitu dengan bantuan orang sekitar, karena kita nggak bisa lakukan itu semua gitu. Dan dalam hal balance kita harus, saya waktu itu komit bahwa weekend itu adalah saya dan suami, nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi saya harus, kalau ada tugas essay, tugas apa itu harus saya selesaikan gitu dalam dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu saya nggak mau lakukan ngerjakan PR. Jadi pertama buat planning, kedua realistis gitu. Jangan hanya saya harus selesaikan ini dalam 1 tahun. No, you can't gitu lah. Kalau dalam saya nggak bisa 1 tahun saya selesaikan gitu. Realistis dengan goalnya.
Yang ketiga, jangan takut minta tolong, minta bantuan orang lain. Gitu. Call a friend. Yes, call a friend. Good. Thank you. Nanti kita akan kembali ke Kak Teti, ada satu pertanyaan, tapi supaya kita bervariasi juga dan Bang Wandi jangan tertidur karena lupa bahwa dia adalah pemateri juga. Bang Wandi, ini ada pertanyaan. Tadi Abang mengatakan dari Anita, dia bertanya begini, tadi Abang mengatakan pokoknya mulai aja dulu, nanti terus diimprove. Nah, pernah nggak Abang merasa bahwa setelah memulai menjalaninya tiba-tiba merasa, aduh ini salah jalan, gitu. Apalagi kelihatannya hasilnya nggak sebaik yang diharapkan dan cenderung nggak ada kemajuan. How did you deal with that, gitu ya? Then how to overcome the challenge? Karena memang langsung banyak belajar sih dari 4 perintisan yang saya kerjakan, nggak sempat nggak sempat ada kendala berarti, bisa diatasin semua karena belajar terus. Karena dilihat semua bidang yang harus dipersiapkan. Jadi nggak ada kendala yang sampai menciutkan nyali, nggak ada. I see. Ada 2 kemungkinan, sebetulnya bukan kendalanya menciutkan nyali, tapi orangnya nggak kenal ciut, bisa juga. Sebetulnya mungkin kalau orang lain udah ciut dia. Ya pula ya. Oh iya, pernah ada juga. Oh pernah, oke. Tapi sebenarnya bukan di usahanya, tetapi di apa namanya, di pengurusan izinnya ya. Di situ dia. Jadi ketika mengurus izin TK itu sangat banyak, apalagi kalau izin itu kan keliling nih berkas kita. Dari kantor perizinan, kantor dinas, wilayah, semua. Jadi ada aja kadang ketika mengurus IMB juga kadis nggak di lokasi, padahal berkas itu kan peraturannya itu, birokrasinya itu kan 14 hari kerja. Jadi ternyata sudah lewat, padahal janji ini kan berantai. Kita sudah janji ke sana, rupanya janjinya terkendala di sini. Nah, di situ pernah merasa kok susah kali gitu dia. Nah, tapi itu di pengurusan izin TK saat itu. Tapi ketika pengurusan izin SD ini justru kami dipermudah. Kenapa dipermudah? Karena COVID, kadis di lokasi semua. Ya, kadis di lokasi semua dan pekerjaan relatif tidak banyak. Jadi itu sih. Cepat urusannya. Justru ketika TK dia agak lama. Hanya di situ aja sempat sih, bisa nggak sih ini keluar izinnya nanti akhirnya. Nah, di situ aja. Kalau di usahanya tidak. Oke. Nah, ada Derma Tambunan yang ingin bertanya langsung. Oke, Derma silahkan menanyakan langsung, silakan unmute. Nanti setelah Derma kita akan kembali ke Kak Teti pertanyaan, lalu kita hold dulu pertanyaannya karena nanti saya akan ngobrol lagi dengan mereka. Oke, Derma silakan. Derma, suaranya nggak kedengaran. Saya Derma dari Padang, Bang. Oke, Derma dari Padang, silahkan. Bukan mau bertanya tentang terjemahan, kan? Bukan, Bang. Oh, oke, baik. Karena kalau itu kita nanti kapan-kapan ada topiknya. Oke, Bang. Bang, aku mau tanya nih untuk Bang Wandi. Aku tertarik juga, Bang, dan punya visi juga untuk membangun sekolah. Tadi waktu Abang sampaikan, aku langsung, wah, aku juga tertarik nih gitu kan. Kira-kira Bang, prinsip penting apa yang Abang pegang waktu pertama kali ingin membangun sekolah itu? Kemudian, apakah orientasi sekolah yang Abang bangun itu orientasi bisnis atau sosial? Atau kedua-duanya? Nah, kalau dari visinya Abang, tadi kan Abang udah sampaikan, aku udah paham. Tapi prinsip penting yang Abang pegang sehingga Abang punya punya nilai atau nilai-nilai yang Abang pegang sehingga Abang
punya komitmen, punya tekad untuk bangun sekolah itu gitu. Dan satu lagi Bang, kenapa Bang mulai dari TK? Terima kasih Bang. Iya, tertarik. Terima kasih Dharma. Langsung Bang Wandi. Ini Dharma tertarik buka sekolah mulai malam ini masih atau? Sudah lama sih Bang, sudah lama interest untuk membangun sekolah dan asrama juga sih sebenarnya Bang. Oke. Dan aku juga seorang guru. Oke. Pertama, tentulah saya punya punya kapasitas, punya kemampuan berbisnis, gitu ya. Nah, namanya pengusaha, gitu ya. Nah, terus sejak tahun 2004, peluang buka usaha itu sangat banyak. Peluang buka usaha itu sangat banyak yang bukan di bidang pendidikan. Nah, yang bukan di bidang pendidikan, yang bisa saja saya mampu melakukannya dan berhasil dan berkembang secara bisnis di bidang tersebut. Nah, tapi saya memilih untuk tidak, saya untuk tidak mengerjakannya, gitu dia. Kenapa? Karena memang hati saya di pendidikan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Tadi sudah saya bilang, saya sebenarnya bimbel saya berkembang yang saya dirikan tahun 2015 itu aja, yang privat namanya itu 200 lebih siswanya. Nah, tetapi karena ini adalah non-formal education, ada hal-hal yang saya tidak bisa terapkan di pendidikan non-formal karena bimbel ini kan maunya orang tua, maunya orang tua kan anak-anaknya pintar berprestasi, hanya sebatas itu aja. Orang tua kan nggak paham psikologi pendidikan, gimana anak-anak berkembang secara karakter. Orang tua nggak peduli itu di bimbel, nah, gitu dia. Orang tua nggak peduli itu. Yang penting anaknya peringkatnya naik, pemahaman akademiknya bagus. Itu aja maunya kalau dia di bimbingan belajar. Nah, itu yang mendorong saya, oh berarti ini harus sekolah formal. Ada keinginan saya di sekolah yang ingin saya terapkan di sekolah formal yang tidak bisa saya lakukan di pendidikan non formal atau bimbingan belajar. Nah, itu yang paling utama yang mendorong saya menseriusi ke TK dan SD gitu dia. Nah, tapi kenapa TK dan SD gitu ya? Lengkapnya sih bisa dibaca di buku yang dibilang Bang Effendi tadi, jadi sekalian promosi ya. Nah, di situ saya buat ada satu bab khusus metamorfosis visi pendidikan ya. Metamorfosis visi pendidikan maksudnya adalah saya selalu meyakini bahwa memperbaiki orang dewasa yang sudah rusak itu jauh lebih sulit. Nah, jadi membangun anak-anak yang kuat, membentuk anak-anak yang bagus itu jauh lebih mudah dan jauh lebih strategis, jauh lebih bagus dibandingkan memperbaiki orang dewasa yang sudah rusak. Nah, dan saya sudah mengalami itu. Saya sudah coba melayani orang dewasa yang sudah rusak di keluarga. Saya nasihatin, saya injilin, saya bukan berarti tidak ada peluang untuk bertobat, bukan seperti itu kesimpulannya. Nah, tetapi itu sangat sulit. Nah, tapi ketika membina anak-anak sejak kecil itu jauh lebih bagus, lebih strategis, dan itu yang mendorong saya lebih serius di early child education. Gitu deh. Iya. Thank you. Derma sudah cukup atau mau tambah? Ada tambah lagi Bang. Nah, usul saya nanti Derma bisa kontak Bang Wandi langsung. Nah, Bang Wandi nanti bisa meninggalkan nomor, tolong ketikkan nomor WhatsApp-nya Bang Wandi dan Kak Teti deh. Kalau ada WhatsApp-nya silahkan ketik di chat. Jadi teman-teman yang mau pertanyaan lebih lanjut bisa lanjut nanti ke mereka. Mungkin sangat detail kan, Derma udah pengen banget nih merintis sekolah, tapi mungkin yang lain malah belum ngerti sekolah itu apa sih, nah, gitu kan. Jadi kasihan ya. Nah, tapi menarik ya, saya ingin mengaffirm apa yang disampaikan Bang Wandi tentang early childhood education ya. Jadi ada satu studi yang di global yang di-lead oleh sebuah institusi yang cukup prestisius namanya Johns Hopkins University. Itu menunjukkan investasi pendidikan yang paling baik itu adalah
sebelum anak justru masuk sekolah. That's the most important dan yang paling returning investment. Kalau kita mau menyebut education itu investment. Justru sebelum dia sekolah. Nah, ketika dia tidak ditolong dengan baik sebelum dia sekolah, maka sekolah, preschool, dan sampai kelas 3 SD is the second chance. Itu namanya the second chance. Nah, kalau itu kita nggak lakukan lagi, dia makin turunlah returnnya. Kalau kita menghitung itu sebagai investasi. Jadi the most strategic education investment bagi seseorang adalah justru sebelum dia sekolah. Jadi kalau dia sudah sekolah, itu nggak terlalu, itu udah berkurang malah. Jadi itu sebabnya kita perlu mendorong orang tua ya relationship dan semua preschool ya, preschool adalah waktu yang paling baik. Oke, that's another topic. Ya, saya hanya ingin menyampaikan karena kita tadi Bang Wandi cerita. Jadi waktu Bang Wandi membuka TK dan SD, saya bilang you are on the right track. Gitu. Saya bilang itu sama Bang Wandi. Nah, kita akan pindah, tapi Kak Teti, ini ada pertanyaan dari Pensen Manurung. Pernah nggak mengalami perbedaan atau pertentangan prinsip dengan apa yang diyakini dengan di lingkungan tempat Kak Teti bekerja? Kalau pernah, boleh diceritakan. Kalau nggak pernah, jangan dicari. Kayaknya enggak ya. Secara prinsip nggak pernah sampai di lingkungan pekerjaan, enggak. Oke. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, saya kira kita bisa break dulu dari. Nah, tapi teman-teman masih boleh mengajukan pertanyaan di ruang chat. Lalu saya ingin ngobrol-ngobrol lagi ya, ngajukan 1-2 pertanyaan lagi. Mudah-mudahan itu menstimulasi proses kita berdiskusi lebih lanjut. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Nah, Kak Teti dan Bang Wandi, apakah how shall I frame this? How shall I word this? Apakah dalam pengalaman Bang Wandi dan Kak Teti, apa yang menjadi keyakinan iman kalian itu membuat sebuah perbedaan yang substansial di dalam pilihan-pilihan kalian ketika memilih karir dan menjalaninya? How much does your faith make a difference in your career, in your choice, in your decision-making process day to day? Ladies first lagi nih, Bang. Ladies first terus karena asik. Itu menentukan dari sejak awal. Apa tadi Bang Fendi bilang? Faith? Faith. Your faith. Yeah. Faith. Faith. Seperti saya katakan dari awal, ketika saya waktu kecil, orang tua selalu bilang, kalau lakukan yang terbaik, gitu. Ketika kamu melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Dan di dalam firman Tuhan juga mengatakan, ketika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah itu seolah-olah kamu melakukan itu untuk Tuhan, gitu. Bukan untuk supaya orang lain berikan kamu pujian, gitu. Dan itu sebenarnya yang mendorong gitu ya. Apakah aku sudah lakukan yang terbaik gitu. Misalnya waktu ketika orang bilang, oh ya kamu harus sekolah lagi. Saya pikir, oh ya kenapa tidak gitu. Kembali melakukan hal yang terbaik. Saya bisa sekolah kok. Saya punya waktu, saya punya resource. Kenapa tidak gitu. Ketika saya memilih pekerjaan ini, saya juga melakukan, oh ya, kenapa saya nggak lakukan yang terbaik? Dan satu hal yang prinsip saya dalam melakukan pekerjaan adalah do your best, God will take care of the rest, and you will see the result. Gitu. Ada orang yang memang mereka goalnya itu mereka itu goal driven, gitu ya. Mereka
terdorong dengan hasil. Saya secara pribadi, saya tidak, hasil atau goal itu nggak terlalu mendorong saya. Yang mendorong saya adalah proses, gitu. Ketika saya melakukan pekerjaan dari dasar gitu, saya tahu bahwa saya nggak akan di situ terus gitu. Saya akan maju ke atas gitu. Tapi saya tidak misalnya goal driven. Goal saya ini, saya harus lakukan apapun untuk mencapai goal itu. Kalau saya prinsipnya lebih menikmati proses. Ketika sekarang saya posisinya senior accountant, saya nggak berkekeh gitu dalam 3 tahun saya harus begini. Saya justru melakukannya prinsip yang tadi, melakukan yang terbaik. Hasil akhirnya itu kita lihat gitu. We'll see. God will give you the reward. Gitu. Dan saya nggak ada orang yang memang mereka goal driven, that's right, that's fine gitu. Tapi ada orang, kalau seperti saya bilang tadi, saya lebih menikmati proses. Thank you, good. Ya, jadi menarik ya. Jadi kalau Kak Teti mengatakan bahwa apa yang dia percayai, ya, value yang dia dapatkan sejak dari kecil adalah bahwa do your best, gitu ya. Itu bagian menjadi work ethic-nya, ya. Work ethos-nya adalah lakukan yang terbaik. Nggak usah terlalu berambisi, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi itu sekian tahun. Tapi kalau akhirnya mendapatkan kepercayaan, misalnya as senior. Ya, kedengaran Bang. Bang Fendi mute. Udah capek banget loh aku ini. Thank you. Nah, jadi kalau dengar dari Kak Teti tadi, ya, jadi Kak Teti mau menampaikan kelihatannya, kalau saya bisa simpulkan, bahwa nggak usah terlalu terobsesi dengan saya mau jadi ini sekian tahun, saya mau jadi ini sekian tahun. Tapi work ethos, ya, jadi nilai-nilai bekerja yang ditanamkan kepada Kak Teti dari muda oleh keluarga adalah, dan kemudian itu tumbuh dari perjalanan imannya, adalah bahwa just faithfully do your best, gitu ya. Jadi dengan setia terus melakukan apa yang terbaik. Nah, apakah itu kemudian akan menuntun kita menjadi senior accountant, menjadi chief financial officer or whatever, that is not the obsession. Itu bukan menjadi obsesi. Ya, biarlah itu menjadi hasil dari ketekunan dan kesetiaan dalam bekerja. Is that a good summary, Kak Teti? Yes, dan Okay. saya mau tambahkan. Ketika saya tadi cerita ada company yang secara finansial berkembang, tapi akhirnya dijual. 400 orang karyawan di laid off, gitu ya. Itu company sebelum perusahaan yang saya kerja sekarang. Ketika saya kerja di perusahaan yang lama, saya seperti tadi saya katakan, do your best, gitu. Supervisornya saya waktu itu, ketika company semua sudah di lay off, supervisor saya mendapat pekerjaan di perusahaan yang sekarang saya bekerja, di Prologis. Mungkin tadi ada yang ingat saya sampaikan bahwa saya pulang ke Indonesia, spend time dengan mama, kembali ke sini gitu ya. Itu bulan Mei kita di lay off. Bulan September, supervisor saya itu telepon saya. Hey, I have a job for you here. Would you like to apply? Gitu ya. Nah, si supervisor ini yang mengetahui etos kerja saya, lebih prefer saya untuk kerja lagi dengan dia. Gitu. Dia telepon, hey, there's a position here, gitu. Why don't you send your resume, gitu. Send your resume. Dan akhirnya, karena si supervisor ini yang mengkonfirmasi kualitas saya bekerja ketika dengan dia di perusahaan yang lama, saya diterima di perusahaan yang sekarang, gitu. Nah, itu yang saya katakan, terkadang kita lakukan yang terbaik. Orang lain akan menilai, orang lain akan melihat, gitu. Dan saya nggak ketika saya cari kerja, saya nggak menyangka kalau si supervisor ini akan telepon saya langsung dan suruh saya untuk apply di perusahaan tempat dia yang kerja sekarang. Dan itu yang membimbing di perusahaan ini yang saya mulai dari awal sampai sekarang saya jadi senior accountant.
Baik, thank you. Ya, jadi you build your reputation. Ya, itu menjadi aset Anda. Ya, jadi Anda dikenal sebagai orang yang punya kompetensi, punya integrity, ya. Good people will find another good people. Itu prinsip penting dalam bekerja. Jadi kalau kita menjadi pekerja yang baik, somebody else yang good juga dia akan mencari orang untuk bekerja bareng dengan dia. So build your resume kata orang dalam karir ya. Jadi kita mau dikenal sebagai apa? That's very important ya. Thank you, Bang Wandi. Same questions. Ya. Tahun 2013 sempat juga saya terpikir untuk menjadi trainer di bidang membuka usaha sejenis gitu ya, bimbingan belajar atau lesan, dan pernah juga ada memakai jasa itu. Tapi saya pikir bukan ini yang saya mau. Saya hanya dapat uangnya, tapi sebenarnya hati saya bukan di situ, gitu dia. Nah, jadi saya memutuskan untuk tidak menjadi trainer lagi tentang hal seperti itu. Nah, tapi saat ini yang terus membuat saya serius di bidang ini adalah saya melihat pendidikan ini sebagai sebuah budaya. Saya melihat pendidikan sebagai sebuah budaya, dan mengubah budaya itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ya, mengubah budaya itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Nah, John Stott juga pernah bilang itu, bahwa cara terbaik mengubah budaya adalah dengan menciptakan budaya tandingan. Ya, menciptakan budaya baru. Nah, jadi itu yang saya pengen seriusi kerjakan. Jadi dengan mendirikan sekolah ini adalah saya ingin menciptakan sebuah budaya pendidikan yang kelak ini bisa menjadi inspirasi bagi pendidikan lain, budaya lain untuk menirunya. Nah, oh ini yang benar, budaya ini yang pas. Nah, jadi saya sedang mendirikan sebuah budaya lah ini, untuk kelak menjadi inspirasi untuk bisa ditiru oleh orang lain di budaya lain, di pola, di sistem pendidikan lain. Nah, itu yang membuat saya serius dan memiliki tekad yang kuat untuk mengerjakan ini sampai saat ini. Itu dia. Nah, bagaimana dengan orang yang misalnya dia berasal bilang, aku sih nggak tahu persis apakah nanti ini memang betul-betul yang passionku dan panggilku, tapi aku mau belajar, mau explore. Ya, jadi ketika memasuki dunia pekerjaan, dia jujur mengatakan, aku nggak yakin dan belum tahu bahwa apakah ini benar-benar tempatku. Tapi I want to learn. Jadi proses dia bekerja itu adalah proses pencarian panggilan dia. What's your comment? Ya, Bang Wandi, Kak Teti, both. Bang Wandi aja lah dulu sekali ini, mumpung udah lagi itu. Kalau aku sih selalu berangkatnya yang kusampaikan di awal tadi ya. Ini apa namanya? Kalau kita baca telaah serius ini Matius 9 ayat 35 sampai 36 ini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ini sebenarnya poinnya bukan di Yesusnya traveling, enggak ya. Tapi poinnya adalah dia sedang melihat dunia, itu dia. Dia sedang melihat dunia. Itu poinnya. Dan di ayat 36, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau aku pribadi, setiap mau memutuskan melakukan sesuatu, selalu berangkat dari sini. Melihat sebuah fakta dulu, melihat sebuah situasi dulu. Kemudian, ini nggak pas, gitu dia. Aku harus melakukan sesuatu di sini. Nah, jadi selalu berangkat dari situ dia, selalu berangkat dari situ. Aku harus melakukan seperti ini, seharusnya begini. Nah, itu dia. Okay. Jadi selalu starting point-nya dari sana. Nah, iya. Jadi thank you, Bang Wandi. Aku tambahkan lagi. Kalau aku secara pribadi sih dari sejak awal udah tahu ya,
kuliah di accounting, pasti akan jadi accountant gitu. Cuma memang aku sadari bahwa memang pekerjaan itu adalah satu pencaharian gitu loh. Karena kita kan waktu aku lulus, aku tahu bahwa aku nggak pengen jadi PNS gitu, nggak pengen jadi PNS. Terus melamar kerja, ketika waktu kerja di Arthur Andersen, saya tahu bahwa itu pekerjaan yang sangat memakan waktu, walaupun secara financial duitnya lumayan gitu. Dan itu juga satu pencarian, dan saya tahu bahwa aku nggak akan mau kerja di public accounting gitu. Terus move on gitu. Jadi ya itu pencaharian dan lebih seperti kayak kita pegang lentera ya. Kita nggak tahu 1 kilometer di depan itu apa gitu loh. Kita hanya tahu bahwa 1 langkah di depan kita itu apa gitu. Jadi memang itu satu pencaharian, dan memang kita harus selalu kalau aku sih kita akan tahu bahwa kalau memang itu yang pekerjaan yang memang kita inginkan gitu. Ya, openness ya, keterbukaan. Nah, teman-teman, ketika pemazmur mengatakan firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kita kadang-kadang terbayang sebuah lampu yang kita kenal di abad 21 ini yang bisa menyorot jauh sampai 1-2 kilometer ke depan. Ya, ketika pemazmur mengatakan firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, dia berbicara tentang sebuah lampu kecil yang terangnya itu mungkin kalau kita bandingkan sekarang ya kurang lebih lampu teplok, malah nggak sebagus lampu teplok. It's a very small gitu ya, berbahan baku dari minyak zaitun kadang-kadang. Jadi dia hanya bisa cukup menerangi one step at a time, selangkah demi selangkah. Jadi kalau 5 langkah di depan kita ada parit, kita belum tahu. Tapi kita cukup melangkah, 1 langkah cukup terang, ya melangkah. 1 langkah berikutnya, di depan ada parit, ya udah cari jalan lain, jangan diterusin. Gitu, that's a good message. Nah, sebelum kita tutup nanti saya kira saya akan ada 1 pertanyaan terakhir kepada kedua pemateri kita yang sudah menolong kita dengan baik sejauh ini. Nah, kalau ada 1 yang ingin bertanya directly, silakan. Bang Armen kelihatannya mau menyampaikan sesuatu. Ya, selamat malam. Ya, teman-teman, aku Eca, istrinya Armen, mau bertanya. Pertanyaannya sih, tadi kan kalau keduanya juga, Bang. Kalau Kak Teti kan cerita gimana Kak Teti itu selalu mengerjakan dalam setiap meniti karirnya adalah do your best. Gitu. Pertanyaanku sih, pernah nggak ya Kakak melakukan kesalahan ketika bekerja? Terus gimana ngelewatinya? Nah, sama juga sih dengan Bang Wandi. Apalagi Bang Wandi kan pasti seorang pemimpin. Apalagi kan dunia pendidikan juga kan sekarang itu terus berubah, cepat berubah. Pernah nggak ya salah mengambil keputusan, memilih keputusan, atau apapun itu pernah yang akhirnya, kalau tadi kan pertanyaan si Anita bilang merasa salah jalan, itu kan karena perasaan. Ini tapi benar-benar salah. Gimana bisa melewatinya dalam masa-masa ini? Sesuatu yang agak fatal kali maksudnya ya. Jadi bukan cuma kesalahan mild. It's a little bit serious mistake gitu ya. Iya, gitu. Oke. Thank you. Thank you, Eca. Oke, aku coba jawab ya, Bang ya. Dalam pekerjaan beberapa tahun yang lalu, masih di perusahaan yang sama, saya pernah ada teman sekerja yang mempersalahkan saya di depan orang lain, gitu. Nggak secara fisik sih. Jadi ada kesalahan, orang tersebut menyalahkan saya kepada
property accountant, property manager gitu. Dan secara refleks, pride-nya saya itu tersinggung gitu. Saya defend gitu, tapi defend-nya saya itu oleh bos saya dianggap, bukan bos yang saya, oleh bos yang lain, manajer yang lain, menganggap bahwa defend-nya saya itu tidak saya lakukan dengan gracefully gitu. Saya dianggap kasar gitu, dan saya sampai dipanggil ngobrol di dalam ruangan dengan manajer saya. Mereka tanya apa yang kamu lakukan, maksudnya coba ceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Saya ceritakan apa yang terjadi. Ketika itu, one thing that satu hal yang harus kita sadari, ketika kita melakukan kesalahan, just own it. Own it. Akui bahwa kita melakukan kesalahan. Ketika kita defend gitu ya, saya bilang saya merasa saya bersalah bahwa saya tidak menanggapi dengan lebih baik gitu. Pride saya melebihi rasionalnya saya gitu. Own it. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, akui dan diskusikan. How do I make it better gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu gitu. Dan bosnya saya itu waktu itu saya belum senior ya. Bosnya saya justru tahu gitu. Ketika kita mengakui kesalahan kita dan kita mau belajar dari situ dan memperbaikinya, mereka akan lihat gitu. Oh, orang ini serius gitu. Ketika itu justru saya belajar dari customer service gitu. Ketika kamu melakukan kesalahan, kamu minta maaf dan tanya gitu, what can I do to make it better for you? Jadi ada momen di mana kita bisa memperbaiki kesalahan, dan momen kita memperbaiki kesalahan itu orang akan lihat sejauh mana kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Thank you Kak Teti. Oper ke Bang Wandi. Pernah, malah sangat mengganggu saat itu. Tahun 2005, setahun setelah buka les, dan saat itu saya belum menikah, masih umur 25 tahun saya waktu itu. Saya buka usaha umur 24 tahun. Saya buka cabang. Dengan modal awal itu 20 juta tahun 2005. It's a big money. 2005. Jadi memang hanya berjalan di 1 semester pertama, kemudian tahun kedua tim atau koordinator yang saya angkat untuk menghandle-nya tidak menseriusinya, akhirnya memang cabang tersebut gagal. Itu dia. Jadi memang dana habis untuk kontrak rumah dan fasilitas waktu itu tahun 2005, setahun setelah buka usaha, 3 tahun sebelum saya menikah. Jadi memang betul-betul kandas saat itu. Nah, kali ada juga pertanyaan tadi ya, pernah nggak ciut yang sebelumnya tadi untuk berhenti gitu ya? Ya. Jadi saat itu kelintas kepikiran, cuman memang nggak membuka hati untuk menyerah gitu sih. Terlintas kepikiran ketika pada situasi itu. Itu kesalahan terbesar yang dalam usaha yang aku alami pada saat itu tahun 2005. Artinya uang habis, usaha masih merintis, jadi sangat mengganggu saat itu. Itu. Oke. Thank you. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Kak Echa. Nanti kalau ada mau pertanyaan follow up, itu ada nomor WA mereka berdua, bisa di follow up lebih lanjut offline ya. Iya, nah jadi kita bisa terus belajar. Nah tapi jangan lupa, jangan mengharapkan Kak Teti membalas email waktu kita mengirimnya jam 10 pagi. Ya, jadi ingat, dia dunianya terbalik dari kita. Kita bangun, dia tidur, kita tidur, dia bangun gitu. Jadi ya apa boleh buat lah. Baik, nah teman-teman, saya kira kita sudah lewat, tapi saya ingin mengakhiri
sesi ini dengan pertanyaan yang hypothetical ya, hypothetical questions kepada mereka berdua. Oke, sekiranya Bang Wandi dan Kak Teti diberikan sebuah kesempatan untuk bisa retrieve kehidupan kalian, lalu kalian diberikan kesempatan to choose something else for your career, ya, for your profession, gitu ya kan. What would you like to do differently from what you have been doing now? Apa yang kalian pengen kerjakan berbeda, and why? Tiba-tiba Tuhan kayak jin bilang, boleh minta satu permintaan, kalian dikasih kesempatan, mundur lagi, kembali ke waktu yang awal, baru tamat kuliah, lalu dikasih pilihan. Kalian sudah menjalani hidup kalian sekian puluh tahun, mungkin ada hal yang kalian pengen, I want to change the direction of my life. Apa? Kalau aku pribadi, I wouldn't change anything. Gitu. Because I am what I am, is because what I've experienced gitu loh. Saya ada sekarang itu dari pengalaman atau masa lalu yang saya alami. Gitu. Kalaupun ada yang ingin saya rubah, mungkin lebih ke bukan karir ya. Sekarang secara karir saya untuk saat ini saya merasa puas dalam arti content gitu. Rumah tangga bagus, anak-anak apa segala gitu ya. Mungkin lebih kepada belajar ya. Maksudnya belajar dalam arti tidak hanya belajar hal yang karir wise gitu, tapi juga hal-hal lain yang ada di luar gitu. Contohnya misalnya seperti ini, diskusi, berbicara dengan alumni yang lain gitu. Mungkin lebih ke arah itu. Tapi secara pribadi, I wouldn't change anything. Okay, thank you. So you are very much satisfied with what you are now. Okay, thank you. Bang Wandi. Pekerjaan sih enggak, Bang, tapi pendidikan iya. Kenapa aku bilang? Tamat SMP itu aku dipaksa masuk SMK. Jadi aku SMK dulu. Nah, dipaksa masuk SMK, lantas itu kan sulit untuk masuk PTN yang lebih baik dulu pada zaman saya. Nah, jadi seandainya waktu yang bisa diubah, saya berharap kian saya sudah bisa minimal studi S2 keluar sebelum menikah, itu sih dulu. Seandainya itu bisa dikasih kesempatan itu ulang, itu yang paling saya impikan. Agar bekal saya melakukan pekerjaan saya saat ini bisa lebih mantap, itu sih Bang. Oke. Tapi Bang Wandi ini mungkin lupa sebagai pengusaha. Pengusaha itu jarang yang sekolahnya tinggi-tinggi, Bang. Ya pula ya. Iya. Saya kan pengusaha itu sekolahnya rendah. Iya, nanti dia menggaji orang yang sekolah tinggi. Ya pula ya. Betul, Bang. Ya. So that's the difference, gitu kan? Oke. So don't worry about formal education, gitu kan. Jadi saya selalu melihat pengusaha itu adalah orang yang sekolah itu nggak bisa mengkontain mereka gitu. Jadi dia terlalu liar berpikirnya. Jadi dia susah jurusannya. Udahlah, gak usah capek-capek S2. Nanti muridmu sampai S3 semua. That's your satisfaction. Iya. Cukup meneguhkan, Bang. Iya, thank you. Nah, saya ngobrol-ngobrol lama. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ngobrol sama Bang Wandi, dia pengen sekolah, dia sudah apply waktu itu, dan nggak tahu panjang ceritanya. Saya kira apa yang saya bilang ini sama ya. Saya bilang, apa yang capek-capek sekolah? Pengusaha itu kerjanya meng-hire orang yang sekolah tinggi. So that's your level gitu kan. Jadi nggak usah pusing, saya bilang. Oke, thank you. Baik teman-teman. Oke, last remark. Bang Wandi, Kak Teti, you have 1 minute
memberi pesan, encouragement, inspiration, whatever kepada kita semua. Each of you masing-masing dapat 1 menit. Bang Wandi? Nah, apa ya? Ayat firman Tuhan lah ya. Yang aku selalu ingat sampai sekarang juga adalah Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 itu ayat memberitahu kualitas spiritualitas seorang Daniel. Ada nggak ada masalah yang dihadapi, Daniel 6 ayat 11 itu saya pelajari itu udah di usia dia 60-an tahun, sedangkan dia dibuang ke Babel itu di usia 15 sampai 17 tahun. Artinya selama itu dia berada di pembuangan tapi tetap dengan kualitas spiritualitas di Daniel 6 ayat 11. Nah, itu sih konsistensinya. Baik, konsistensi. Thank you. Kak Teti? Kalau saya miliki prinsip. Karena kalau kita tidak memiliki prinsip, kita gampang terombang-ambing. Okay. If you don't stand for something, you will fall for everything. Gitu. Quotes of the day. Kalau kita nggak punya prinsip, maka kita akan gampang terombang-ambing. Jadi ketika dalam bekerja juga miliki prinsip, dalam berumah tangga miliki prinsip, dalam pergaulan miliki prinsip. Misalnya di Amerika gitu ya, orang melihat bahwa we are free country gitu. Saya bisa aja pergi ke bar, pergi kemana-mana, orang nggak akan peduli gitu. As long as I don't bother their life, I'm okay gitu. Tapi ketika saya punya prinsip, saya tahu ketika tidak ada orang yang lain melihat saya tahu saya punya prinsip. Saya nggak butuh, ketika kamu punya prinsip, itu dia prinsip dan integritas, itu satu hal yang sangat berkaitan. Ketika kita punya integritas, walaupun nggak ada orang lain yang melihat kita tahu bahwa kita punya prinsip. Jadi nggak mesti ada orang lain yang, misalnya bos kita melihat, atau orang lain, atau teman KTB, atau Bang Tendi sekalipun misalnya ya, atau siapapun gitu. Ketika kita punya prinsip, kita nggak perlu orang lain untuk, maksudnya bukan kita nggak perlu orang lain gitu ya. Kita walaupun nggak ada orang lain, kita akan tetap berpegang pada apa yang kita percayai. Baik, thank you Kak Teti, Bang Wandi, thank you for your time, thank you for sharing your story gitu ya. Nah, mudah-mudahan lewat pembicaraan kita ini kita melihat bahwa ketika kita mengaktualisasikan iman kita di dalam pekerjaan, itu terwujud di dalam banyak hal ya, di dalam cara kita memegang pada prinsip-prinsip yang penting, membuat pilihan-pilihan yang tepat, ya, konsistensi, membangun relasi yang baik dengan orang lain, ya, dan menjalani semua proses hidup itu dengan rasa syukur, ya, dengan kekuatan, ya, itu saya kira wujud-wujud ekspresi daripada iman di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi terima kasih kepada kakak dan abang kita yang sudah berbagi kepada kita. Di tempat kita masing-masing, mari kita kasih applause untuk mereka. Thank you. Terima kasih. So, terima kasih. Teti, please send regards ke your better half. Angel. I will. Ya, terima kasih untuk bolos untuk ngurusin mereka pagi-pagi ya sama your angels. Ya, so terima kasih, Bang. Thank you for releasing you for this time. Bang Wandi, terima kasih untuk waktunya ya di tengah-tengah kesibukan ngurus-ngurus sekolah yang baru dan segala macam. Kita berdoa supaya sekolah Bang Wandi yang baru dirintis di sana bisa set a new model ya. A new culture of education, formal education di Sidikalang. Ya, terima kasih teman-teman semua. Nah, kita akan berdoa bersama-sama dan saya kira saya mau minta tolong Bang Christian untuk menutup dalam doa. Namun sebelumnya minggu depan
kita masih di dalam topik besar yang sama dan Bang Christian akan memandu kita dalam pembicaraan itu, dan yang menjadi pemateri adalah Bang Umanda. Dia akan banyak bercerita khususnya tentang pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan birokrasi. Bulan depan kita punya topik yang agak menarik, ya. Mudah-mudahan itu menolong kita. Kita berbicara tentang siapa manusia. Wah, ini menarik juga ya. Siapa manusia menurut pandangan psikologi, menurut pandangan medis, dan menurut pandangan teologis. Ya, mudah-mudahan itu men-shape kita untuk mempunyai view yang baik tentang siapa manusia. Nah, beberapa minggu yang akan datang, nanti kita akan berbicara tentang manusia lagi, tapi bagaimana kita melihat dignity seorang manusia di dalam potret manusia yang rusak. Rusak karena berbagai hal, misalnya rusak karena drug addict, rusak karena sexual orientation dia, rusak karena desire dia menjadi seorang hedonis. Apakah kita bisa masih menemukan dignity manusia di dalam figur orang-orang yang potret manusianya ini mengalami brokenness? Itu juga topik kita yang akan datang, tapi belum bulan depan. Jadi kita bertahap-tahap, kita akan memasuki topik-topik seperti itu. Jadi stay in tune with us. Kita ingin menjadi komunitas yang terus belajar banyak hal. Oke, sekarang over ke Bang Christian. Bang Christian silahkan dalam doa dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Cek, kedengaran Bang? Kedengaran Bang Christian. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami sekali lagi berdiskusi, belajar bersama di dalam sesi kali ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk sharing dari Bang Wandi dan juga Kak Teti, pengalaman iman yang mereka bagikan, yang bisa menginspirasi, menolong kami menjalani hidup kami secara khusus di dalam mengerjakan pekerjaan, menjalaninya di dalam karir yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur juga untuk Bang Effendi yang mengarahkan diskusi yang cukup menolong ini, dan kiranya apa yang sudah kami dapatkan menjadi bekal, menjadi hal yang mungkin bisa menguatkan kami mengerjakan pekerjaan kami lebih baik lagi sebagai wujud iman yang kami berikan, yang kami percayai kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk rekan-rekan semua juga yang sudah bergabung dengan kami. Berkatilah terus pelayanan ini supaya apa yang kami sama-sama pelajari menolong kami menjalani hidup sebagai murid Tuhan dengan benar dan mengerjakan bagian kami dengan tepat. Terima kasih untuk kesempatan ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bang Christian. Oke, thank you. Terima kasih. Thank you everyone. Terima kasih. Wah, Bang Herbert baru muncul. Nanti ini Bang Herbert kapan-kapan kita todong juga nih bawa sesi nih. Alkitab terjemahan bahasa Minang menurut perspektif Bang Herbert, gitu ya. Dari tadi Bang, dari tadi ada. Ah, itulah. Nanti kapan-kapan kita bahas pokoknya terjemahan Alkitab lah, Bang Herbert yang bawa nih. Dari Minang sana. Oke, baik teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalani hari bekerja, Kak Teti. Terima kasih Bang. Oke, thank you semua. Bye. See you.